Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami dengan NIM 123101159. Di sini saya akan membahas tentang Lembaga Pendidikan NU atau biasa disebut Nahdlatul Ulama di wilayah Sumatera Barat. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah dan ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Kartini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas apa sih Nahdlatul Ulama itu. Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama terkemuka. Pembentukan NU ini merupakan respon terhadap situasi sosial, politik, dan keagamaan pada masa itu yang mempengaruhi kehidupan umat Islam di Indonesia. Adapun latar belakang sejarah NU, yaitu pada awal abad ke-20 Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Di sisi lain, terdapat gerakan-gerakan reformis Islam yang dipengaruhi oleh pemikiran dari Timur Tengah, seperti Wahabi yang cenderung menolak tradisi lokal dan praktek-praktek keagamaan yang telah lama dilakukan oleh umat Islam di Nusantara. Para ulama tradisional merasa perlu untuk melindungi dan mempertahankan praktek-praktek keagamaan tersebut. Adapun peran politik dalam NU, NU juga memiliki peran politik yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1952, NU memutuskan untuk berpartisipasi dalam politik praktis dan menjadi partai politik yang ikut dalam pemilihan umum. Namun pada tahun 1984 NU kembali ke Kitah 1926, yaitu kembali fokus pada kegiatan sosial keagamaan dan meninggalkan politik praktis. Adapun pengaruh dan relevansi saat ini, NU tetap menjadi salah satu organisasi Islam yang paling berpengaruh di Indonesia. Mereka terus berusaha mempromosikan Islam yang moderat, inklusif, dan toleran di tengah berbagai tantangan global dan lokal. NU ini juga memainkan peran penting dalam dialog antar agama dan upaya menjadi kerukunan dan perdamaian di Indonesia. NU memiliki akar yang kuat dalam tradisi pesantren di Indonesia. Pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam dan pemahaman keagamaan di masyarakat. Dalam perkembangannya, NU tidak hanya menjadi organisasi keagamaan, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan pluralisme di Indonesia. Dengan keanggotaan lebih dari 95 juta pada tahun 2021, NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Selain itu juga, NU ini aktif dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit untuk melayani masyarakat. NU ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. NU mengikuti paham Islam Sunni mayoritas dan menekankan pada toleransi, kerukunan antar umat beragama, dan pemahaman agama yang moderat. Organisasi ini memiliki peran penting dalam memperjuangkan reformasi agama di Indonesia dan berusaha mempengaruhi dunia Muslim secara keseluruhan melalui ajaran-ajaran yang inklusif dan progresif. Dengan sejarah dan kontribusi yang kaya, Nahdlatul Ulama terus menjadi salah satu kekuatan yang memengaruhi arah perkembangan Islam dan masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit sejarah yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat.
yang didirikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang biasa disebut PBNU dan resmi mendapatkan izin operasionalnya pada tanggal 17 Oktober 2014. Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah badan hukum yang mengatur seluruh perguruan tinggi NU di Indonesia, termasuk UNU Sumatera Barat. Pada awalnya, proses pengurusan izin UNU Sumatera Barat mengalami hambatan karena adanya permasalahan internal pengurus wilayah NU. Tetapi kemudian dilanjutkan setelah adanya perubahan struktur dan koordinasi dengan PBNU dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejarah Universitas Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat terkait dengan perkembangan dan inisiatif Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, informasi spesifik dan rinci tentang sejarah pendirian UNU di Sumatera Barat terbatas dan perlu dikonfirmasi dari sumber-sumber resmi. Adapun garis besar yang mungkin mencerminkan sejarah tersebut. Adapun proses pendirian, yang pertama itu ada inisiatif dan pengajuan. Pendirian UNU di Sumatera Barat dimulai dari inisiatif para tokoh NU lokal yang melihat kebutuhan akan lembaga pendidikan tinggi yang bernafaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Proses ini melibatkan pengajuan izin dan akreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, adapun dukungan dan kolaborasi, dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan para ulama sangat penting dalam proses pendirian UNU. Kolaborasi ini membantu dalam penyediaan fasilitas dan tenaga pengajar yang kompeten. Perkembangan awalnya itu setelah mendapatkan izin operasional, UNU di Sumatera Barat mulai membuka beberapa fakultas dan program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan nasional. Program studi yang ditawarkan biasanya itu mencakup berbagai disiplin ilmu seperti ilmu agama, pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Adapun misi dan visi itu ada UNU di Sumatera Barat seperti halnya UNU di tempat lain memiliki misi untuk mencetak lulusan yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan siap berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Visi di universitas ini adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Adapun kontribusi kepada masyarakat, yaitu UNU aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan, serta untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh komunitas setempat. Adapun jaringan dan kerjasama itu, UNU di Sumatera Barat menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan organisasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas kesempatan bagi mahasiswa dan dosen dalam pengembangan akademik dan profesional. Penegasan identitas, yaitu seiring dengan berjalannya waktu, UNU di Sumatera Barat terus mengembangkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen pada nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Adapun pengembangan infrastruktur, yaitu setelah pendirian UNU di Sumatera Barat mulai fokus pada pembangunan infrastruktur yang
memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Hal ini meliputi pembangunan gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Infrastruktur yang baik menjadi salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Kurikulum dan pengajarannya yaitu di UNU disusun dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai keislaman. Pengajaran dilakukan oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Banyak di antaranya adalah lulusan dari perguruan tinggi terkemuka di dalam dan di luar negeri. Kurikulum yang berimbang antara pengetahuan akademik dan pendidikan karakter bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia. Adapun beberapa langkah penting dalam pengembangannya, yang pertama itu ada penambahan fakultas. UNU di Sumatera Barat mulai dengan beberapa fakultas inti dan secara bertahap menambahkan fakultas baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya seperti Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknologi Informasi, dan Fakultas Hukum mungkin ditambahkan seiring waktu. Yang kedua itu ada akreditasi program studi. Untuk memastikan kualitas pendidikan, setiap program studi di UNU harus melalui proses akreditasi yang ketat oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Proses ini memastikan bahwa kurikulum, fasilitas dan tenaga pengajar memenuhi standar nasional. Itu ada kerjasama dan kolaborasi. UNU di Sumatera Barat aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bentuk kerjasamanya ini seperti yang pertama itu ada kerjasama dengan perguruan tinggi. UNU ini menjalin kerjasama dengan universitas-universitas lain untuk program pertukaran mahasiswa, kolaborasi penelitian dan pengembangan kurikulum. Yang kedua itu ada kerjasama dengan industri. Untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, UNU bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan industri. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk magang dan mendapatkan pengalaman praktis di berbagai perusahaan. Terus yang ketiga itu ada kerjasama internasional. Melalui kerjasama dengan institusi pendidikan di luar negeri, UNU di Sumatera Barat membuka peluang bagi dosen dan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran, studi lanjut, dan penelitian bersama. Selanjutnya itu ada teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi, UNU di Sumatera Barat terus berinovasi dalam metode pembelajaran. Ada pun beberapa inisiatif, yaitu pertama ada pembelajaran online. Penggunaan platform pembelajaran online untuk mendukung proses belajar mengajar, terutama selama masa pandemi COVID-19. Terus yang kedua itu ada laboratorium dan fasilitas modern. Pengembangan laboratorium yang dilengkapi dengan teknologi terkini untuk mendukung praktik dan penelitian mahasiswa. Terus itu ada e-library, pengembangan perpustakaan digital yang memungkinkan mahasiswa mengakses sumber daya akademik secara online. Selanjutnya itu ada kontribusi sosial dan lingkungan. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, UNU di Sumatera Barat terlibat dalam berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun beberapa inisiatifnya, yang pertama itu ada program pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan kewirausahaan,
peningkatan keterampilan kerja, dan program literasi. Terus itu yang kedua ada kegiatan sosial. Mahasiswa dan dosen terlibat dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, layanan kesehatan gratis, dan bantuan kemanusiaan. Terus itu yang ketiga ada pelestarian lingkungan. Inisiatif hijau seperti program penghijauan, pengelolaan sampah, dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Pun visi kedepannya, yaitu UNU di Sumatera Barat memiliki visi untuk terus berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia yang dikenal atas kualitas akademik, kontribusi sosial, dan integritas moralnya. Adapun beberapa langkah strategi kedepannya itu ada yang pertama ada peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas dosen, dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang modern. Terus itu yang kedua ada peningkatan riset dan inovasi, mendukung penelitian yang inovatif dan aplikatif yang dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah nyata di masyarakat. Terus itu ada ekspansi jaringan dan kerjasama, yaitu memperluas jaringan kerjasama dengan institusi pendidikan, industri, dan organisasi di tingkat nasional dan internasional. Nah, dengan semua inisiatif ini, UNU di Sumatera Barat berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten di bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.